Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan sedikit mengulas atau sharing informasi mengenai apa itu batang primer, apa itu batang sekunder, apa itu batang tersier pada tanaman anggur. Ya, jadi kita sudah tahu kalau misalkan di banyak tutorial itu penanaman pohon anggur itu sangat membutuhkan sekali pemangkasan. Nah, gunanya untuk membentuk cabang primer, sekunder, dan tersier. Tapi sebenarnya pemangkasan di pohon anggur itu ada hubungannya tentang bagaimana kita membuat pohon anggur tetap kerdil. Jadi pohon anggurnya itu tidak menjadi besar melebar kemana-mana, karena dia termasuk tanaman yang berbentuk, artinya dia itu gampang sekali berkembang, merambat kemana-mana. Jadi kalau misalkan tidak terkontrol itu akan sangat sulit sekali memaintensinya, apalagi kalau untuk skala perkebunan. Baik, kita poin saja langsung ke topik kita, bahwa pohon anggur itu ada yang namanya cabang primer, sekunder, dan tersier. Jadi banyak yang berargumen bahwa pohon anggur itu bisa berbuah di cabang tersier. Ya, tidak sepenuhnya benar sebenarnya. Nanti saya akan kasih tahu. Nah, ini saya kasih tahu dulu yang mana disebut dengan cabang primer. Nah, ini cabang primer. Yang dari sini sampai sini ini cabang primer. Ya, atau biasa disebut dengan terang. Itu cabang primer. Nah, kemudian untuk membentuk cabang sekunder, ya, itu kita potong cabang primernya, potong, nanti akan ke kanan dan ke kiri. Sebenarnya tidak mesti begitu. Kalau misalkan terbentukannya satu lengan juga tidak mengapa. Yang penting primernya kita potong, nanti dia keluar tunas baru. Nah, itulah akan menjadi cabang sekunder. Yang di sini ini cabang sekundernya ada dua. Yang ini cabang sekunder, ya. Nah, yang ini cabang sekunder juga. Nah, kalau yang ini, nah ini kan tadi ini sekunder. Nah, ini tersier nih. Maaf, ini masih primer nih. Jadi mengecil, ini primer. Sampai sini masih primer. Nah, di sini sekunder nih. Jadi sekundernya ada 3 sini, maaf tadi 2 ya. Ada 3. Bentar, kita lihat dari belakang ya. Nah, ini dari belakang. Nah, ini sekundernya. Nah, ini sekunder. Nah, ini tadi cabang dari sini ya. Dari sini ini primer, sekunder, ya, sekunder. Nah, kemudian di sini ada cabang lagi, tersier ke depan lagi ya. Ya, kita pindah, mudah-mudahan udah jelas. Ini primer, sekunder, ya, terus sampai sini nih sekundernya, ini ke atas. Di sini sekundernya saya sambung dengan jenis yang lain. Nah, terus di tengah-tengah sini ini ada tunas keluar, ini udah tersier ya. Nah, tersier ini termasuk tersier. Kemudian tersier yang lain, nah ini kan sekunder ya. Nah, ini tersier juga nih. Nih, tunas yang muncul di cabang sekunder, ini tersier. Ini juga tersier. Nah, ini tersier. Nah, jadi biasanya pohon anggur itu keluar buahnya di cabang tersier. Lagi pula ini sebenarnya hanya penyebutan aja, dan untuk mempermudah nanti setelah panen anggur itu akan mempermudah untuk pembuahan berikutnya. Jadi biasanya petani itu fokus di pemangkasan di sekitar tersier. Jadi primer dan sekunder itu cenderung tidak dipangkas, kecuali yang pakai sistemnya itu pakai cane pruning ya. Kalau yang pakai spur dia akan tetap. Jadi primernya
dan sekundernya itu sampai kapan pun tidak akan dipangkas. Kalau yang spur ya, kalau yang cane itu biasa dipangkas di sekunder sama tersiernya. Karena kalau sistemnya yang cane itu dia panjang ya, tersiernya panjang, bisa sampai 20 boot atau 20 mata tunas, jadi dia harus disisakan satu aja di sisi sekundernya, makanya dia lebih panjang. Nah biasanya buahnya itu kan di tersier ya, makanya ini dibentuk dulu. Jadi nanti kalau udah berbuah dipotong berapa mata tunas tergantung varietasnya. Ada yang varietasnya 2, ada yang 3, ada yang 5 mata tunas, ada yang 7, ada yang 10, dan macam-macam ya. Jadi beda-beda, nggak semuanya itu spur. Jadi banyak juga yang cane. Malah saya perhatikan kalau di Indonesia banyak sekali yang tipe pemangkasan itu adalah cane atau panjang. Jadi mata tunas yang disisakan itu panjang-panjang gitu. Nah ini saya akan memberikan contoh. Tidak selalu berbuah itu ada di sekunder, di tersier. Nah ini saya akan kasih lihat ada tanaman yang berbuah di cabang primer. Oke ya. Oke, kita kembali lagi. Nah ini contoh pohon anggur yang berbuah. Ini usianya masih sangat kecil sekali nih ya. Jadi ini cabang apa namanya, steknya, ini cabang stek. Jadi belum bisa dibilang cabang primernya dia, cabang stek. Nah, ini primer yang ini. Nah lihat, dia itu berbuah di primer ya. Ini berbuahnya di primer malah, tapi ini tidak disarankan karena ini sebenarnya masih kecil sekali, pokoknya masih kecil ya berbuah. Tapi nggak apa-apa lah, ini hanya untuk contoh aja. Kalau berbuah itu tidak mesti harus di tersier. Ini karena masih kecil pohonnya, dia juga potensi berbuahnya nggak banyak. Nah, ini ada 2, tadinya ada 3 butir, dipotong 1 jadi sisa 2. Jadi disarankan memang tunggu dulu usianya lebih dari 1 tahun. Bahkan kalau di Jepang itu minimal 3 tahun dia baru dilakukan pembuahan. Jadi tidak buru-buru di sana. Memang harus dipersiapkan dulu ya individu anggurnya supaya dia siap segalanya dari perakarannya, batangnya, sehingga hasil yang keluar itu lebih maksimal. Ini ada lagi contoh nih yang dia itu berbuah di cabang primer. Kita pause dulu ya. Oke, balik lagi. Ini contoh yang lain. Nah ini adalah cabang stekannya, ini masih kecil pohonnya, lihat ya, setinggi pisau aja. Jadi ini cabang stekannya ya, ini stekan yang ditancapkan ke tanah. Nah kemudian keluar tunas, ini cabang primernya. Nah di cabang primer ini dia mengeluarkan buahnya juga sama, nggak terlalu banyak karena memang ini belum usianya untuk berbuah ya, belum usianya, makanya nggak terlalu banyak. Ini untuk contoh aja. Oke, ada lagi satu. Oh iya, ini sebenarnya batang udah patah nih, patah udah berapa lama tapi masih buahnya masih tetap terus tumbuh. Nggak masalah, yang penting pada saat patah itu disenderin aja nih, seperti ini, disenderin dan tidak goyang-goyang. Nah jadi insya Allah sih masih tetap hidup. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain ya. Oke, ini contoh yang lain nih, ada istekannya, ini juga sama, pendek masih. Ini cabang primer. Nah dia berbuahnya di cabang primer ya, tapi saya hanya 1 ya. Iya, ini karena usianya masih sangat kecil sekali udah berbuah. Oke, seharusnya tidak dilakukan ya seperti ini. Oke, kira-kira ada yang masih bingung tentang cabang primer, sekunder, tersier? Kalau misalnya masih bingung, saya kasih contoh satu lagi ya. Yang tadi mungkin agak rumit, posisinya agak berantakan. Saya coba cari individu yang lain ya, mudah-mudahan ada yang lebih gampang terbaca. Sebentar ya. Oke, ini ada, ini cabang primer, ini cabang primer. Nah ini malah contohnya nih, cabang sekundernya itu nggak ada 2 nih, tapi 1 nih. Nah ini aja, ini hanya tunas-tunas yang tumbuh aja. Sebenarnya saya menjaga 1 aja nih, 1, karena ini salah satu contoh varietas yang kurang vigor nih. Ini red globe.
tapi sudah terbukti berbuah di Indonesia. Ini primer ya, ini sekunder. Nah tersiernya ini yang kecil-kecil nih masih belum pada tumbuh, jadi baru sudah tumbuh cuma masih kecil. Nah ini cabang-cabang tersiernya ya, kira-kira begitu. Untuk red globe ini dia menggunakan can pruning, nanti hanya disisakan satu tersier aja, yang lainnya dibuang. Nanti satu tersiernya itu akan dirambatkan di kawat. Nah itu dia, kalau yang can pruning dia ngambilnya panjang dari satu atau dua cabang tersier. Mungkin lain waktu kali ya, kalau ingat dijelaskan. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai cabang primer, sekunder, dan tersier. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan bertanya di video ini di bawah. Kalau misalkan terbantu penjelasan ini membantu teman-teman untuk memahami tentang pohon anggur, silahkan like dan subscribe, karena subscribe di channel ini gratis, tidak bayar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.